Al-Haditsus Sadisa Asyara, hadis yang ke-16 dari kitab Mawa'idul Usfuriyah. An Ali ibni Abi Talib, dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, semoga Allah senantiasa memuliakan wajah beliau. Annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Ya. Berapa ayat? Al-Ikhlas 4 ayat. Hanya 4 ayat. Ila akhiriha, sampai ke akhirnya Al-Ikhlas. Ba'da sholatil fajri, setelah melaksanakan sholat subuh. Asyra marratin, sebanyak 10 kali. Lam yasil ilaihi dhanbun, tidak akan sampai kepada orang yang membaca Al-Ikhlas tersebut dhanbun, dosa, fi dzalikal yaumi, di hari tersebut. Masya Allah. Wa in jahada syaitanu, meskipun setan bersungguh-sungguh dalam menggodanya. Jadi barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, yang dia baca setelah melaksanakan sholat subuh sebanyak 10 kali, maka tidak akan sampai kepadanya dosa pada hari tersebut, meskipun sekuat tenaga setan berusaha untuk menggodanya. Berarti ini ayat perlindungan, surat perlindungan. Artinya orang ini akan dibuat, ditakdirkan oleh Allah akan senantiasa harinya tersebut ada dalam kebaikan, terhindar dari keburukan, meskipun si oposisi terhadap kebijakan Allah, setan ini bersungguh-sungguh dalam menggoda, dalam menjerumuskan orang tersebut. Masya Allah. Nah, ini keberkahan daripada surat Al-Ikhlas 10 kali saja. Senjata ini senjata. Masya Allah. Nah, di sini ya, senjata ini mantap ini, amis ini senjatanya. Ringan amalannya, cuma 10 kali, nggak nyampe 1 menit kalau Ustaz Qasim. Habis salat subuh kan ya? Fajar. Setelah salat subuh. Wahiyah, dan Al-Ikhlas itu suratun makiyatun, surat tergolong surat makiyah. Ciri-ciri surat makiyah itu biasanya pendek-pendek dan kebanyakan berisi tentang akidah. Kalau makiyah, karena periode Mekah itu memang periode penanaman akidah, belum banyak berbicara hukum. Kalau surat-surat Madaniyah itu biasanya diawali ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nasu, itu kebanyakan surat-surat atau ayat-ayat Madaniyah. Kalau makiyah itu pendek-pendek, kayak kulhu ini pendek kan. Nah, karena penekanannya adalah akidah. Di periode Mekah itu memang Allah lebih menekankan kepada akidah, belum bicara masalah hukum yang detail tentang agama Islam. Nah, Al-Ikhlas ini termasuk kepada golongan surat makiyah. Surat makiyah ini bisa diartikan 2. Yang pertama adalah surat-surat yang diturunkan pada periode dakwahnya Nabi di Mekah. 1. Atau bisa pula diartikan makiyah ini adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Ya, ada 2 pengertian. Surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi melaksanakan hijrah ke Madinah. 2 pemahamannya. Wahiyya arba'u ayatin, dan Al-Ikhlas itu jumlahnya 4 ayat. Wa khamsa asyrata kalimatan, dan ada 15 kata. 4 ayat, jumlah katanya ada 15. Betul ya 15 ya? Udah ngitung kan? Belum. Hitung aja cuma 15. 15 kata, wa sab'atu wa arba'una harfan, dan hurufnya ada 47. Ya, 4 ayat, 15 kata, 47 huruf yang ada di
Al-Ikhlas. 47 huruf. Masya Allah ya. 12 kata. 4 ayat, 15 kata, 47 huruf. Singkat, ya, pendek, tapi Masya Allah ini. Nanti kita akan lihat fadilah-fadilahnya. Ini saja pembukaannya sudah jadi surat penjaga ini ya. Jadi zikir penjaga. Yang baca 10 kali ini tidak sampai kepadanya dosa. Dosa nggak nyampe. Artinya orang ini akan dipelihara terus kesehariannya itu. Amalkan ya, insya Allah. Wa an Ubay bin Ka'ab, wa an Ubay bin Ka'bin, dan dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini seorang imam di masanya Rasulullah ya. Sahabat yang sering dijadikan imam, bahkan imam tarawih yang pertama ini Ubay bin Ka'ab. Imam sholat tarawih yang pertama kali didirikan oleh Sayyidina Umar adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, man qara'a, barang siapa yang membaca surat al-ikhlasi, surat al-ikhlas, marratan wahidatan, satu kali saja, satu kali, u'tiya, maka diberi ia minal ajri, daripada pahala, balasan, ganjaran, kamasali ajri mi'ati syahidin, seperti seumpama balasan pahala ganjarannya 100 orang yang mati syahid. Satu kali itu ya. Allah, pantas saja ya. Satu kali baca kulhu dengan ikhlas ya, dengan ikhlas mengharap ridha Allah tentunya ya. Dengan ikhlas, dengan mengharap ridha Allah, dan tentunya diperhatikan juga kaidah-kaidah bacaannya, tajwidnya dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti itu meskipun hanya dengan satu kali membaca surat Al-Ikhlas, maka diberikan pahala laksana pahalanya 100 orang yang mati syahid. Sedangkan syahid itu sendiri kan susah ya. Betul tidak? Untuk mendapatkan predikat syahid itu tidak mudah. Ya, harus ya, yujahidu fi sabilillah. Ya, bela dulu agama Islam, jagain ulama, jagain habaib, mati ditembak. Nah, mujahid fi sabilillah. Nah, ini ternyata orang yang baca Al-Ikhlas satu kali ya, maka pahala yang dia peroleh itu sama dengan orang yang 100 orang yang mati syahid. Subhanallah. Wa an Anas bin Malik, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad marratan wahidatan, satu kali saja, faka'annama, maka seakan-akan bahwasanya qara'a sulusal Qur'ani, ia hanya membaca sepertiga Quran saja. Lafadznya faka'annama, maka sesungguhnya seakan-akan ia seperti hanya membaca sepertiga Quran saja. Berarti satu kali Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kalau sepertiga dikalikan 3 sama dengan 1 kali khatam kan? Itulah mengapa ketika baca Al-Ikhlas itu selalu diulang 3 kali minimal. Kenapa? Karena dengan membaca 3 kali Al-Ikhlas ya khatam Al-Quran. Gimana, enak gak Pak Rehan? Mantap ya? Kulhu 3 ya. Masya Allah, khatam Quran. Ini ya, nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Wa man qara'aha marratain faka'annama qara'a sulusayil Qur'an, dan barang siapa yang baca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 2 kali, maka seakan-akan ia sesungguhnya telah membaca 2/3 Al-Quran. 2/3 Al-Quran. Wa man qara'aha salasa marratin, dan barang siapa yang bacanya 3 kali, faka'annama qara'al Qur'ana kullahu, maka seakan-akan ia membaca Quran semuanya, seluruhnya. Ingat, seakan-akan ini adalah lafaz faka'annama, ada tundit tashbih, penyerupaan. Ingat,
yang serupa belum tentu sama. Awas jangan GR dulu ya. Walaupun fadilahnya ya, baca 3 itu setara dengan hatam Quran 1 kali, tapi tentu tidak akan sama dengan orang yang betul-betul baca Quran 30 juz 114 surat. Serupa tapi tak sama. Serupa apanya? Serupa fadilahnya. Tapi tentu tidak akan sama dengan orang yang betul-betul menghatamkannya. Tapi alhamdulillah, ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan Al-Ikhlas sehingga nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Wa man qara'aha ihda asyrata marratan. Nah, dan barang siapa yang membacanya 11 kali, 11 kali, banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati, maka Allah Ta'ala akan bangunkan baginya baitan. Bait itu rumah. Tapi kalau di surga, ya rumah di surga itu pasti lebih indah daripada istana. Nah, baitan di sini maknanya adalah istana fil jannati, di surga, min yaqutatin hamro'a, dari batu yakut berwarna merah. Allah, merah delima. Batu yakut berwarna merah itu kayak apa? Istana aja udah gede, dibangunnya ya dengan batu yakut berwarna merah. Kayak apa itu indahnya bangunan. Kita kalau ngelihat rumah-rumah artis zaman sekarang aja udah terpukau ya. Rumahnya Syahrukh itu kan banyak emas mulu itu. Sampai WC-nya emas. Rumah-rumah di Dubai itu kan luar biasa, terpukau kita. Ini bayangin nanti dikasih hadiah istana, rumah yang terbuat dari yakut merah. Ya, berlian. Bukan sekedar berlian, tapi berlian yang berwarna merah. Yang konon nilainya sangat tinggi sekali kalau berwarna merah itu. Ya. Nah, orang yang baca kulhu 11, maka Allah bangunkan baginya istana di surga dari yakut berwarna merah. Nah, ini saudara, ya, Masya Allah. Ternyata ini amalan-amalan ringan, besar pahalanya. Termasuk kalau kita ziarah ke kubur, ya, ziarah ke kubur. Kalau kita emang lagi buru-buru, ya setidaknya baca kulhu 11. Ya, kalau emang kita lagi nggak bisa tahlil nih, nggak bisa yasin, buru-buru, baca kulhu 11 kali. Baca kulhu 11 kali. Hadiahkan buat semua itu. Itu sudah mewakili semuanya. Karena kalau baca 11, berarti 9 kali aja 3 kali hatam Quran ya. Gitu ya. Sisa 2 lagi. Nah, ini Masya Allah. Apalagi lihat keterangan ini bahwasanya yang bacanya 11 kali Allah bangunkan istana baginya di surga. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Hikayatnya kedua, saya langsung baca aja ya. Wa uqiyah, dan dikaitkan anan Nabi alaihi wasallam kana jalisan ala babil Madinah. Beliau duduk di depan gerbang kota Madinah. In marrat janazatun, tiba-tiba lewat seorang jenazah. Lewat jenazah. Rajulun, laki-laki. Faqala an-Nabi alaihi wasallam, hal alaihi dainun, apakah orang itu punya utang? Lihat, Nabi yang pertama kali beliau tanyakan, ini jenazah, ditanya dulu, hal alaihi dainun, apakah orang ini punya hutang? Faqalu, maka mereka menjawab, alaihi dainun arba'atu darahim. Orang ini punya hutang ya Rasulullah sejumlah 4 dirham. Dirham itu uang perak, 4 dirham. Enggak banyak gitu ya. Cuma 4 dirham. Faqala Nabi alaihi wasallam, "Shallu alaihi." Silahkan kalian salatkan dia. Fa inni la usalli. Tapi aku enggak mau nyolatin. Ala man kana alaihi dainun arba'ati dirham. Atas orang yang masih punya hutang 4 dirham. Maksud kita gini, kalau antum semua mau nyolatin, sholatin dah, silakan. Tapi kalau aku nggak mau nyolatin orang yang masih punya utang 4 dirham, famata walam yu'addiha, maka dia orang mati belum sempat bayar utangnya. Lah kalau Nabi nggak mau, mana ada sahabat yang mau? Iya nggak? Lah Nabi aja nggak mau, maka kita mau, maka nggak ada yang nyolatin tuh orang sebelum hutangnya dibayar. Itulah mengapa kalau ada orang meninggal harus ada kalimat dulu dari perwakilan keluarga untuk penyelesaian hutang, jangan langsung disolatin. Jadi beban hutang itu akan beralih kepada ahli waris. Mayit sudah nggak punya hutang lagi. Paham nggak maksudnya?
supaya nanti hitung-hitungannya ini mayit tidak bau hutang. Kenapa? Sudah ditanggung oleh ahli warisnya. Karena kalau belum ada kata-kata seperti itu, berarti si mayit masih mati membawa hutang. Itu yang berat. Sebelum nyolatin itu, Ustaz. Iya, harus ngomong begitu. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk pernyataan pengalihan hutang dan hutang piutang kepada ahli waris. Masya Allah. Ini buktinya Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang sampai dia meninggal dunia. Ini dalilnya. Nah, makanya perlu ada kalimat itu, ya, sebagai bentuk serah terima sehingga si mayit ini terbebas dari segala bentuk macam hutang yang belum dia lunasi semasa hidupnya. Iya. Gitu saudara maksudnya. Ini kelihatannya sepele, tapi lihat, kalau ini emang urusan sepele, mengapa Rasulullah menolak orang menyolatkan orang yang masih punya hutang? Allahu Akbar. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang yang mati syahid saja yang sudah jelas surganya terpending di pintu surga kalau utangnya belum dibayar. Jangan pada utang lah. Itu syuhada ya. Syuhada yang jelas masuk surga terpending hanya karena urusan hutang. Ya Allah, belum lunas lagi dah. Panazala Jibril alaihissalam, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam, waqala, dan berkata, kalau malaikat Jibril yang karena pengemban wahyu, ya penyambung kalamnya Allah, maka manggilnya ya friend aja, ya Muhammad. Oh, manggilnya ya Muhammad. Ini bentuknya teguran. Kalau bentuknya ya Muhammad, kalau malaikat Jibril sudah manggilnya ya Muhammad, berarti ada urgensi di sini. Ada yang sifatnya teguran. Ya, sesuatu sifatnya diralat. Maka manggilnya ya Muhammad. Ya Muhammad berarti ada peneguran atau ada peralatan dari Allah. Ya Muhammad, innallaha azza wa jalla yuqri'ukas salam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadamu salam. Dapat salam dari Allah, maksudnya gitu. Ya Allah, enak amat dapat salam dari Allah ya. Ya maka Jibril, ya Muhammad dapat salam dari Allah. Wa yaqulu, maka Allah berfirman, ba'astu Jibril, aku telah mengutus Jibril bisurati adamiyyin, dengan bentuk rupa manusia, wa adda dainahu, dan telah menunaikan hutangnya. Informasi wahai Nabi Muhammad, ini orang hutangnya udah lunas. Siapa yang bayarin? Allah yang bayar. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril yang menyerupai jadi manusia, dilunasin tuh utangnya. Masya Allah, ini bentuk keistimewaan karomah macam apa ini orang? Ya, punya utang cuma 4 dirham, tapi yang bayar Allah langsung. Ini luar biasa ini orang. Ya, ini karomahnya udah karomah level apa ini? Kalau Allah langsung menyuruh malaikat Jibril untuk melunasi hutangnya. Sampai hal ini pun tidak diketahui Rasulullah SAW. Nah, maka faqala, maka berkata Jibril, kum, berdirilah, fasalli, maka salatlah, fa innahu maghfurun, maka orang itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, dan berkata Allah, dan berfirman Allah melalui Jibril, man shalla ala janazatihi ghafarallahu lahu. Masya Allah, hutangnya dilunasi, dosa-dosanya diampuni, dan barang siapa yang ikut menyolatinya, ya, ikut menyolati jenazah ini, maka yang ikut sholatnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makom apa lagi nih? Utangnya dibayar langsung oleh Allah, dosa-dosanya dia sendiri diampuni. Nah, orang yang ikut sholat jenazahnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makom apa ini? Ini luar biasa ini. Dirinya udah mulia dan bisa membawa kemuliaan buat orang lain. Dosa-dosanya terampuni, hutangnya dilunasi, dan dia bisa membuat orang lain terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makom luar biasa ini. Ya. Nah, wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, ya akhi. Oh, lihat akhi manggilnya. Ya akhi, ya Jibril. Masya Allah, manggilnya akhi.
Ucapannya malaikat. Berarti nyes banget ini. Akhun manggil Jibril. Patut manggilnya Muhammad ya Muhammad aja. Ini ya akhi ya Jibril. Ya akhi, wahai saudaraku ya Jibril, Masya Allah. Enak banget ya akhi Jibril. Ya akhi ya Jibril, Masya Allah manggilnya mesra bener. Ya akhi ya Jibril. Min aina lahu hadhil karamah. Nabi nanya, ya, dari manakah? Ya, min aina, dari mana lahu bagi orang itu hadhil karamah. Karamah ini dari mana wahai akhi? Ya, faqala maka berkata Jibril, li qiraatihi kulla yaumin mi'ata marratin surati qul huwallahu ahad. Dikarenakan orang tersebut membaca setiap hari tidak banyak, hanya 100 kali saja qul huwallahu ahad. Tiap hari 100. Berarti ini orang istiqomahnya luar biasa. Ternyata hutang lunas, dosa amblas. Yang ikut nyolatin pun ikut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata asrarnya, rahasianya adalah orang ini dawam. Ya, dawam baca kulhu 100. Ternyata auratnya kulhu 100 sehari. Vario bisa dibayar nih. Buat kita yang masih ada ikatan-ikatan model hutang begini, sebaiknya mulai besok baca kulhu. Mudah-mudahan masuk bagian orang yang dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi awas, jangan jadi malas bayar hutang. Baca kulhu aja doang. Kulhu lunas dengan kulhu. Kalau tagih bayar. Apaan ya? Ya. Jadi hitungannya 1, 3, 11, 10 ya? 10, 11, 100. 100. Di subuh. 1000 nanti ada di sana, saya tambahin. Ada. Ayo, ini cakep ini kita. Teman kulhu Ramadan. 1 silakan kayak begini. Baca 3 kayak gini. Baca 10 ini. Baca 11 ini. Baca 100 Lu udah ini. utang. Ayo, hebat. Pengarang kitab ini bisa mengklasifikasikan amal bacaan ini. Nah ini 100 buat orang yang baca 100 kulullahu ahad, ternyata karomahnya semodel itu. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Amin. Li'anna, ini alasannya. Li'anna fiha, dikarenakan bahwasanya dalam kulhu itu bayana sifatillahi ta'ala, penjelasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, wassana'a alaihi, dan pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini surat tentang Allah, maka ini surat pasti istimewa. Karena isinya membahas tentang sifat dan pujian kepada Allah, maka Allah sendiri yang langsung turun tangan. Dalam tanda kutip turun tangan. Dah yang punya masalah bacain kulhu. Titik. Nah, closingnya nih. Qala, maka berkata. Mereka Jibril nih kayaknya ya. Qala, maka berkata Jibril, man qara'aha, barang siapa yang membacanya fi jami'i umrihi, seumur hidupnya, marratan wahidatan, tibang sekali-kalinya. Itu ke Paksa. kapaksa. La yakhruju minad dunya, dia tidak akan meninggalkan alam dunia ini hatta yaro makanahu fil jannah, sehingga orang itu akan menyaksikan kedudukannya nanti di surga. Satu kali, tapi satu kalinya ini yang pas lempengan dapat ridho Allah gitu. Paham gak maksudnya? Apa? Itu kayak yang pelacur ngasih minum anjing langsung diampuni dosanya. Emang pas lempeng banget itu ridho Allah di situ adanya. Makanya jangan coba-coba, kalau gitu sekali aja cukup. Ya. Iya, kalau lempengan ada ridhonya. Kalau kagak, Pas lagi ngap-ngap. nah mending banyakin aja udah. Kali aja di antara sekian banyak kulhu yang kita baca, ada satu aja yang Allah ridho sama kita. Amin. Kelar udah. Ya roh makanahu fil jannah, dia akan melihat kedudukannya di surga nanti. Gitu. Insyaallah. Khususon, nah khusus nih. Khususon, terkhusus man qara'aha, orang yang membaca kulhu fis shalawatil khamsi, di dalam salat 5 waktu. Ini. Iya. Jangan sembarangin kulhu kan?
Ini. Pantes ada Ustaz kulhu. Ini dalilnya. Fi kulli yaumin, pada setiap hari kada seperti itu. Maksudnya apa? Kulhu terus. Marrotin berkali-kali. Apa faedahnya? Tushfa'u lahu, diberikan syafaat dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wali jami'i akribaihi, dan kepada seluruh keluarganya, mimman qad istaujabat alaihin naru, daripada orang-orang, daripada keluarganya yang sudah diwajibkan mereka masuk neraka, dapat bisa mensyafaati. Masya Allah. Ini buat siapa? Yang terbiasa baca kulhu dalam sholatnya. Masih ingat kisah sahabat yang dilaporkan oleh sahabat lain gara-gara baca kulhu mulu? Dia baca surat apa aja pasti kulhu, baca surat yang lain pasti kulhu. Ingat ada sahabat begitu? Hadisnya sahih itu. Ya. Ketika itu ditanyakan kepada Rasulullah, apa jawabnya? Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surata. Qul huwallahu ahad. Ya Rasulullah, saya sangat mencintai qul huwallahu ahad. Makanya setiap sholat nggak pernah ketinggalan kulhu. Mau sholat apa kek, pasti kulhu keajak. Terus ditanya sama Rasulullah, kenapa antum begitu? Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah. Ya Rasulullah, saya sangat mencintai kulhu ini. Masya Allah, cintanya sama kulhu. Nggak cinta sama anak calon mertua, enggak. Cintanya sama kulhu. Karena cinta sama anak calon mertua kan belum tentu ngajak ke surga. Cintanya sama kulhu, saudara. Nah, ketika dia jawab begitu, qala, Nabi membalas ya perkataan orang ini, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya cintamu kepada kulhu membuat kau menjadi asbab engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul yang bicara. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, sahih hadisnya. Sesungguhnya cintamu kepada dia, kepada kulhu menjadi asbab, menjadi sebab. Ingat, hakikatnya ridho Allah. Sebabnya apa? Baca kulhu, cinta kulhu, masuk surga gara-gara baca kulhu, saudara. Tuh. Jangan disepelein kulhu. Ini belum jadi imam baca kulhu gengsi banget. Kalau jadi imam baca kulhu dikata apa ntar ya? Terawih dong, Semua 15 hari. baca surat panjang-panjang, kulhu gak pernah dibaca. Ya, mending disebut ustaz kulhu gak masalah. Yang penting masuk surga Allah ridho. Jadi dalil ya nih buat ustaz yang malas ngapal. Jumatan besok pun. Jadi culas nanti nyamper. Nah itu yang bacanya berapa tadi? 100. Dan juga yang membacanya setiap sholatnya. Yang baca setiap sholat nanti dia akan diberi syafaat pada hari kiamat oleh siapa? Oleh kulhu. Emang bisa? Lah bisa. Quran itu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa bilang Quran nggak bisa kasih syafaat? Bisa. Kulhu datang nanti. Mana yang suka dulu suka baca saya? Mana sini. Mana grup kulhu mana? Grup kulhu. Sini. Nah, ini Ustaz Qasim. Nih. Grup kulhu nih, sini. Ah iya lah, Masya Allah. Dan ternyata bisa mengajak kerabat yang lain. Kulhu, saya punya saudara mau masuk neraka, ajak kemari masukin. Masya Allah. Tuh kejadian nanti. Itu yang bacanya dalam sholat. Nah tadi gimana yang bacanya 1000? Nah ada juga hadisnya. Hadisnya dari An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah al-Yamani, intelijennya Rasulullah, yang paling tahu orang mana muslim, mana munafik, mana mukmin, mana munafik fasik. Hudzaifah al-Yamani, intelijennya Rasulullah, badan intelijen Rasulullah. Bila apa tuh? Ya, badan intelijennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang meninggal di Madinah, dilihat coba Hudzaifah datang nggak? Kalau Hudzaifah al-Yamani nggak datang, ngelayat, jarang datang. Munafik pada orang. Masya Allah. Tolak ukurnya beliau. Karena yang tahu persis orang ini mana mukmin, mana munafik,
Ya. Kalau kafir itu jelas ketahuan ya. Nah kalau munafik kan menunjukkan keimanan hatinya kafir. Orang kan nggak tahu. Tapi Hudzaifah al-Yamani saking jelinya, intelijennya Rasulullah, kalau ada orang meninggal, Hudzaifah nggak datang ngelayat, nggak datang takziah, berarti orang ini munafik. Jadi patokan. Kalau Hudzaifah al-Yamani tidak datang bertakziah, maka orang ini munafik. Lain nama di Keranggan. Kenapa Amir Qasim nggak datang? Gak ada yang jemput. Dan Hudzaifah al-Yamani, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sabda Nabi begini, ini riwayatnya dari Hudzaifah al-Yamani, man qara'a qul wallahu ahad alfa marratin. Nah ini Ustaz Qasim. Barang siapa yang baca kulhu 1000 kali. Nah ini bisa masuk kategori atakoh ya. Atakoh ya, 1000 kali ya. Kulhu 1000. Nah, faqad ishtara nafsahu minallah. Maka orang itu telah membeli dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan hambanya Allah kan? Berarti kita ini budaknya Allah. Nah, orang yang baca kulhu 1000 dia telah membebaskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini ilustrasi ya. Ingat, ilustrasi hakikatnya siapa yang tidak bisa dihamba Allah? Semua hamba Allah. Tapi ini saking tingginya orang yang baca kulhu 1000 itu, dia bisa menjadi orang yang bebas dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud bebas di sini adalah betapa tinggi kemampuannya, derajatnya. Karena antara seorang budak dengan orang merdeka, tinggi mana derajatnya? Orang yang merdeka. Nah, orang yang baca kulhu 1000 ini, dia adalah hamba Allah yang merdeka. Mau minta apa dah sama Allah? Mau minta apa aja silakan. Maksudnya apa? Udah pasti masuk surga, saudara. Yang bacanya 1000. 1000 baca 1000. Jadi kalau ingin menebus diri kita dari Allah, ingin membeli diri kita, kemerdekaan kita dari Allah, baca kulhu 1000. Itu faidah. Ini faidah buat orang yang baca kulhu 1000 kali. Amalin ya, cicil. Insyaallah. Cicil yuk. Praktekan ini ya. Kita praktekin yuk. Mulai besok. Atau mulai kapan lah silakan. Cicil sampai kapan kita bisa 1000. Ya. Allah yarham mak saya itu, tahu sih botot itu udah dihapus belum tuh di tembok rumah itu ada tuh. Mak tuh baca kulhu setiap dapat 5 coret tembok, 5 coret tembok. Targetnya 1000 gitu. Tahu sampai ke belum itu 1000. Saya belum lihat lagi temboknya berapa jumlahnya itu. Lihat tembok itu. Iya, ada ngecat lagi ya. Tahu sih botot tuh. Saya pernah lihat waktu itu. Apaan tuh malah dibaca kulhu. Ya 1000 targetnya. Ayo kita amalin nih hadis. Ya amalin yuk. Supaya ya kita minta berkahnya aja lah. Kita nggak usah minta yang macam-macam. Minta berkahnya dari Allah, minta ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin satu saja fadilahnya luar biasa, apalagi yang 1000 udah yakin. Yang 100 sehari. Nah, gimana kalau kita bikin 100 sehari? Kalau 10 hari udah berapa tuh? 1000 udah. Cuma 10 hari ya. Jangan 100 deh berat. 10 deh, 10 habis subuh. Hitung tapi. Berarti kalau habis sehari 10 butuh berapa hari kita? 10. Baru 100 satu bang. 100 hari. 100 hari. 100 hari itu berarti cuma 3 bulan 10 hari kan? Gimana? Sepakat ya? Yuk, kita amalin ya. Nah ini ijazahnya sudah umum kalau ini, karena hadis. Kalau ijazah dari hadis berarti sudah umum ya. Silakan hitung. Kalau habis subuh 10 berarti 100 kali subuh. Ya 100 kali subuh itu udah 1000. Hitung plus 1000. Begini lagi. Buat siapa? Buat emak kita, buat bapak kita, buat guru kita, buat siapa kek, niatin. Ya Allah, bacaan kulhu saya 1000 ini buat fulan bin fulan. Boleh. Supaya buat nebus si fulan. Kita udah punya 1000 nih, atau yang punya kita, ya Allah, pahala saya kulhu 1000 ini saya berikan kepada fulan bin fulan. Bisa begitu, boleh kan? Boleh. Kita meniatkan amalan kita untuk fulan bin fulan, boleh. Insya Allah. Al-hadits as-sabi'a asyara, hadis ke-17. Wallahu a'lam bishawab.